di saat kita itu sudah masuk dalam alam kematian, nanti akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu semua karena perbuatan kita. Berarti kan orang-orang yang memikirkan seperti itu kelihatannya dia tidak mau berbuat baik kalau tidak ada imbalan. Sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ingin mencapai yang dinamakan santri, atau kita itu benar-benar menjadi santri sejati dan sejatinya santri, dengan belajar dari aksara 20 yaitu Hanacaraka sampai Mogobottongo, kita itu paham, kita itu tahu tentang hidup ini loh. Maka apa hasilnya setelah kita tahu? Kita tanpa diajari, tanpa diperintah, tanpa ditakut-takuti, kita akan bisa menghilangkan dua sifat lagi, yaitu adigang, tiga hal ya, adigang, adigung, dan adiguna. Karena di aksara 20 niku menjelaskan dengan komplit, dengan jelas, dengan terwaca yang dibicarakan tentang sebelum kita belum ada, dan setelah kita ada, dan perjalanan di saat kita ada, dan akhirnya kita itu akan kembali tidak ada. Jadi yang dibicarakan tentang Hanacaraka di sini, hari ini, dan saat ini, bukan masa depan. Nah, masa depan itu masa depan apa? Ngoten nggih. Wong buktinya sudah jelas. Kita hidup di sini, kita lahir di sini, kita hidup di sini, kita makan saripati bumi di sini, dan nantinya akan kembali juga ke sini pula. Nah, kalau kita membicarakan tentang masa depan, lah kita ngelantur akhirnya. Kita akan membayangkan hal-hal yang semestinya tidak perlu kita bayangkan, sehingga dengan membayangkan itu kita terlena dengan apa yang ada di sini saat ini. Nah, makanya kebanyakan orang-orang yang membicarakan tentang masa yang akan datang lupa dengan masa lalu, sehingga sekarang di sini dan saat ini kelihatannya dia mengabaikan. Betul. Dengan mengabaikan itu, kita berbuat baik seolah-olah itu untuk tujuan masa yang akan datang, dan kita menggambarkan dan kita berangan-angan setelah nanti di saat kita itu sudah masuk dalam alam kematian, nanti akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu semua karena perbuatan kita. Berarti kan orang-orang yang memikirkan seperti itu kelihatannya dia tidak mau berbuat baik kalau tidak ada imbalan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bermanfaat seandainya tidak ada harapan dia akan mendapatkan kenikmatan. Kan itu. Nggih. Nah, padahal di dalam ajaran aksara 20 Hanacaraka, Tata Sawala Pada Jayanya Mogobottongo, itu kan membicarakan tentang kita sebelum ada dan setelah ada dan akan tidak ada itu lo kemana. Karena yang dibicarakan, kalau membicarakan tentang kita, itu kebanyakan kita itu ya ini, yang hidup ini, kan seolah-olah seperti itu. Nah, akhirnya karena jasad ini sukanya itu tentang kebahagiaan, tentang nafsu, tentang syahwat, dan lain sebagainya. Yang dibicarakannya tentang jasad ini. Akhirnya, maka sampai nanti pun mati pun juga berharap jasad ini mulia. Dan jasad ini akan mendapatkan kenikmatan. Nah, kenapa kok begitu? Ya karena ketidakpuasan di saat hidup sekarang itu dia tidak terpenuhi semua syahwatnya dan tidak terpenuhi kenikmatannya itu, maka dia berharap lagi nanti setelah mati. Lah ajaran Jawa niku mboten wonten ajaran sing model ngoten niku.
Wong tiyang Jawa niku koncine namung setunggal. Nggih, pokoke urip niku sing penting lamun becik ya bakal ketitik, lamun ala ya bakal ketara. Kan niku. Kan ora ana ngomong ngono swarga. Diterusaken malih lamun gajah mati kudu iso ninggal gading, lamun macan mati kudu iso ninggal belang, lamun menungso mati ninggalo asma arum. Kan semuanya itu ditinggal, nggak mengikuti. Kenapa kok ngoten? Karena wong Jawa wis percaya bahwa maga bathanga muhung kabeh bakal dadi bathang. Nek wis dadi bathang bakal dipetekno bumi suci, maka berakhirlah cerita kita. Maka di saat hidup kita itu mengukir cerita kita yang bagus. Namun ngoten. Itu mboten enten pengangan benjing mlebutun swarga, mesti petuk ngeten. Yang dibicarakan masalah kita. Yang dibicarakan tentang jasad ini lah, jasad kita sudah lebur berkalang dengan tanah. Jadi kalau kita sudah mati artinya kita kembali ke 4 unsur yang menjadi cikal bakal kita ya di saat kapan? Di saat kita di alam ho atau alam suwung atau alam hong. Niku. Berarti intinya jika ada orang yang rutin ibadah gitu, rutin sedekah, rutin amal meskipun dipakai kebutuhan sehari-hari itu kurang. Dengan beliau itu rutin ibadah, rutin sedekah, rutin amal dengan harapan, dengan tujuan untuk yang akan datang, untuk masa depan ketika sudah mati itu sia-sia Pak ya. Lek sedaya niku sek enten pengarep-arep. Sia-sia belaka, percuma. Tapi kalau itu dilakukan karena ikhlas dan karena dia mampu dan karena dia bisa, ya itulah cara untuk mengukir lelakone uripe awak dhewe niku wau. Mengukir cerita kita sendiri. Berarti yang pipis nggih, Pak. Nggih. Batu pipis plong ditinggal. Nggih sampun. Berarti ngoten mawon. Nggih contone ngeten lho. Kan teng donya niki nggih dengan kenikmatan dunia, sate termasuk kategori makanan yang nikmat, rawon pun juga kategori makanan yang nikmat. Tapi apakah ada di antara orang yang menyukai sate, yang menyukai rawon di saat kita pup, di saat kita buang air besar, terus kita memikirkan ketakutan nanti sate tadi Hilang. katut, metu, atau rawon iku metu. Dan lek saya mikirno niku berarti wong niku ora ikhlas di dalam menjalani hidupnya. Ngoten lho. Mane kadang-kadang nggih miris merasakan kapitayan-kapitayan yang sifatnya itu sifat dogma. Betul Pak. Iya. Kenapa kita tidak berpikir? Kenapa kita itu selalu terpaku pada cerita orang lain yang sebenarnya cerita itu nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena itu kan cerita per cerita yang disampaikan. Sehingga kadang-kadang menghalangi langkah kita sendiri, kadang-kadang mengukir otak kita itu menjadi orang yang selalu Mudah dibodohi. kan mudah dibodohi nggih. Cuman kan kita tuh selalu diberi harapan dari khayalan itu. Gitu. Kenapa kok kita tuh nggak pernah? Iya, mumpung kita masih bisa. Iya, mumpung kita masih mampu, nggak berpikirnya seperti itu. Kenapa kok kita mau? Karena nanti ada imbalan, ada pahala ini, ada kenikmatan ini, ada kebahagiaan ini. Terus seandainya itu semua nggak ada, yang diiming-imingkan itu tadi tentang kebahagiaan, tentang kenikmatan, tentang yang lainnya. Apakah kita itu nggak punya atau jiwa sosial kira-kira tanpa diiming-imingi itu semua? Terus mana letak kita menjadi manungso? Karena manungso tuntutannya ada yang bisa memanunggalake rasa. Masa tanpa diiming-imingi itu terus kira-kira awak dhewe niku terus moh nglakoni apik, ora ono ganjarane, ora ono pahalane wae. Lah opo nglakoni apik?
Masa ngoten. Tapi faktanya kehidupan di masyarakat sekarang itu seperti itu, Pak. Ya, Ya bagi orang-orang yang masih main celek Iya. otake. jadi ini intinya kalau nggak diiming-imingi pahala, wis gak ngalah mungkin gelem ngoten ya ini. Ya karena itu loh, karena percaya dengan Tuhan yang dimaksud semu, Tuhan yang dimaksud goib, Tuhan yang dimaksud samar itu loh.